warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang dengan saya, Mistiani Anggraini, dengan NPM 21130220388. Dan saya, Dea Anesta dengan NPM 21130222050. Saya Dea Salsabila Alsa dengan NPM 21130222058. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafaroja dengan NPM 215302201. Di sini kami akan menyajikan ide tentang cara pembuatan dan percobaan alat pembiasan pada tombak. Saat merambat dalam suatu medium, udara, air, kaca, cahaya akan menembus lintasan lurus, akan tetapi, apabila terdapat batas dua medium yang berbeda, jalannya cahaya akan dibelokkan, atau tidak lagi menempuh lintasan lurus. Peristiwa pembelokan cahaya pada batas medium ini disebut sebagai pembiasan atau refraksi. Di sini kami melakukan percobaan tentang konsep pembiasan atau refraksi pada tombak, di mana kami menggunakan jarum suntik sebagai tombak dan gurita sebagai objek sasaran tombak. Jarum yang dicelupkan sebagian dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian jarum yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Cahaya dari bagian jarum yang berada di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari bagian jarum menuju mata, sedangkan cahaya dari bagian jarum yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan karena terdapat dua medium yang dilaluinya. Seperti ini ya teman-teman, yaitu dari air dan udara, dari bagian jarum menuju mata. Peristiwa pembiasan seperti ini akan membuat benda, dalam hal ini bagian jarum sebagai tombak yang tercelup ke dalam air, terlihat lebih dangkal dan dari posisi sebenarnya. Seperti jika kita ingin menangkap gurita dengan menggunakan tombak kecil, pada kali ini kita menggunakan jarum, maka gurita akan terlihat lebih dangkal dari seharusnya. Gurita yang berada dalam air tidak akan sama seperti apa yang mata kita lihat, di mana letak posisinya akan berbeda karena mengikuti pembiasan cahaya yang diperoleh
sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi gurita bukanlah posisi yang sebenarnya. Perkiraan sebenarnya posisi benda dalam air dilihat dari atas permukaan air dapat dirumuskan dengan menggunakan hukum Snell tentang pembiasan. Ketika gurita berada dalam air, maka akan terjadi pembiasan di mana gurita yang terlihat bukan merupakan posisi asli gurita. Untuk mencari posisi asli gurita, dapat menggunakan rumus L asli atau jarak asli sama dengan D tan theta 1, D merupakan kedalaman. Posisi kepala jarum suntik harus lebih dekat ke arah normal dari gurita yang terlihat. Ini karena gurita yang kita lihat tidak mencerminkan posisi gurita yang sebenarnya. Peristiwa ini disebabkan oleh proses pembiasan cahaya. Pembiasan adalah pembelokan arah rampai cahaya saat memasuki media yang berbeda kerapatannya. Arah pembiasan cahaya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ketika cahaya bergerak dari media optik kurang rapat ke media optik lebih rapat, misalnya ketika cahaya bergerak dari udara ke air, cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Lalu yang kedua, ketika cahaya merambat dari media optik yang lebih rapat ke media optik yang kurang rapat, di mana cahaya dibiaskan dari garis normal. Ketika cahaya merambat dari air ke udara atau dari kaca ke udara. How wonderful, how wonderful.